Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marti Monika Pola. Saya dari Prodi Teknik Informatika 101 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan memulai dengan tutorial cara menginstal Exam. Semuanya dalam video ini ada beberapa penginstalan yang saya akan berikan, yaitu ada install Exam, lalu ada install Visual Studio Code, lalu ada Composer, dan juga yang terakhir itu adalah Laravel. Jadi yang pertama ini kita mulai dengan Exam dulu. Sebelum kita install Exam, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Exam. Nah, ini pengertian Exam. Exam adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL dulu, atau MariaDB yang sekarang, PHP, dan PER. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti Linux, Windows, Mac, dan juga Solaris. Software Exam pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends, dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU atau General Public License. Nah, fungsi dari Exam ini adalah sebagai server lokal untuk menampung berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Nah, dalam prakteknya, Exam bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui Exam Control Panel atau istilahnya website offline. Oke, baik, jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang pengertian Exam, lalu dikembangkan oleh siapa, dan juga fungsi Exam. Nah, sekarang kita masuk dengan cara penginstalan Exam. Cara penginstalan Exam yang pertama kita masuk ke browser atau Google Chrome, lalu kita masuk ke alamat website ini, yaitu https://www.apachefriends.org download.html. Nah, ini kita bisa lihat ini ada beberapa versi. Ini Exam untuk Windows, lalu ada Exam untuk Linux, dan juga Exam untuk Mac ya. Nah, di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih Windows, dan di sini saya pilih yang versi 3.2, versi 7.3.27 dengan ukuran 64 bit 155 MB. Jadi kita download. Kita tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Baik, proses download Examnya sudah selesai. Sekarang kita install. Nah, ini kita langsung klik saja di sini. Nah, sudah muncul seperti ini, kita langsung next. Ini kita juga next.
Nah, ini kita harus pilih tempatkan folder examnya itu di Windows C ya, harus di Windows C. Kita next, kita pilih bahasa English, next, nah kita next. Oke, ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, baik proses examnya sudah selesai. Jadi kita klik finish. Ini sudah selesai ya proses installnya. Kita lihat di Windows C ini sudah ada exam. Coba kita cari di sini. Nah, baik, jadi proses install examnya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat di Windows C, sudah ada folder exam di sini. Jadi teman-teman sudah bisa langsung memakainya. Baik, sekian untuk video tutorial cara menginstal exam. Selanjutnya kita akan ke cara menginstal Visual Studio Code. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara menginstal Visual Studio Code. Dan sebelum kita menginstal, kita harus mengetahui apa itu Visual Studio Code. Jadi di sini Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya, tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti C++, Python, Go, Java, dan seterusnya. Text editor Visual Studio Code juga bersifat open source yang mana kode sumbernya dapat kalian lihat dan kalian dapat berkontribusi untuk pengembangannya. Jadi Visual Studio Code ini semacam text editor ringan untuk misalnya membuat website dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke cara menginstalnya. Cara menginstalnya kita pertama harus download dulu. Ini kita masuk ke alamatnya yaitu code.visualstudio.com/download lalu pagar. Ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan laptop teman-teman, misalnya pakai Mac bisa langsung download, pakai Windows bisa langsung download, dan juga pilih sesuai dengan berapa bit laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Dari sini saya pakai Windows 10 dan juga user installernya itu 64 bit. Jadi langsung tinggal tekan saja di sini atau di sini. Karena berhubung tadi saya sudah download, jadi kita langsung buka saja di file download. Nah, di bagian sini kita langsung klik di sini untuk menginstalnya.
Baik, setelah sudah muncul seperti ini, kita pilih yang ini, lalu kita klik next. Lalu ini tempatnya itu ada di bagian C, di Windows C, kita next lagi. Ini kita next saja, lalu kita pilih install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, ini sudah selesai prosesnya, kita langsung klik finish. Baik, sudah selesai untuk proses installnya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, baik. Jadi tampilan visual berikutnya seperti ini. Oke, jadi proses installnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke tutorial berikut, yaitu cara menginstal Composer dan juga Laravel. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Madi Monika Vola. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat satu video tutorial mengenai cara menginstal Composer pada laptop kita. Nah, sebelum kita menginstal Composer, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Composer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian Composer, lalu kegunaan Composer, cara menginstal Composer, dan cara menggunakan Composer itu sendiri. Jadi yang pertama itu pengertian Composer. Composer adalah dependensi manager pada PHP. Dependensi sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ketergantungan. Nah, ketergantungan yang dimaksud di sini adalah misalnya dalam project PHP yang kita kerjakan membutuhkan beberapa library dari luar. Jadi, dengan Composer kita dapat menghubungkan project kita dengan library dari luar. Nah, ini library yang dari luar sini maksudnya adalah library dari package.org. Nah, package.org itu apa sih? Nah, package.org merupakan situs yang menyimpan banyak sekali library PHP yang bisa kita gunakan dengan cara menghubungkan atau mengambilnya dengan menggunakan Composer. Jadi, jika kita ingin membuat library PHP agar bisa digunakan oleh programmer atau developer di luar, kita bisa mengupload library yang ingin dibagikan ke package.org. Kita lanjut. Composer dibuat dan dikembangkan oleh Jordi Boggiano dan Niels Aderman. Composer dikembangkan secara open source sehingga bisa digunakan oleh siapa saja atau gratis. Kegunaan Composer secara tidak langsung tadi kita sudah menjelaskan apa itu kegunaan Composer. Nah, kegunaan Composer ini dengan menggunakan Composer kita bisa mendownload dan mendeklarasikan
library dari package.org di dalam proyek aplikasi yang sedang kita kerjakan, sehingga membuat codingan atau source code proyek kita menjadi lebih rapi atau terstruktur. Nah, itu saya sudah menjelaskan sedikit pengenalan tentang Composer. Nah, langkah selanjutnya yaitu cara menginstal Composer. Nah, cara menginstal Composer ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita buka browser atau Google Chrome di sini yang saya pakai. Lalu kita ketik di atas ini yaitu https getcomposer.org /00 strap intro.md. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, kita langsung klik yang using the installer. Setelah sudah, kita klik yang download and run composer setup.exe. Kita klik. Nah, ini komposernya sudah selesai. Kita klik di sini, kita buka. Lalu kita run. Ini kita install for all user, kita pilih yang ini. Yes. Nah, sampai di sini ini kita abaikan centangnya saja. Jadi kita langsung next. Lalu ini kita pilih yang ini. Sama ya. Exam, Ktdocs, PHP, PHP-exe. Nah, ini sebelumnya kita harus mendownload exam juga. Kita next. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah next, kita next lagi, lalu kita install. Lalu kita tunggu installnya selesai. Langsung kita next, lalu finish. Oke. Setelah sudah proses yang itu, kita buka command prompt. Buka command prompt. Sudah buka command prompt di sini Composer. Composer kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tandanya proses install Composer. Dan ini berarti install Composer selesai di laptop kita atau di komputer kita.
Oke, baik. Jadi itu merupakan langkah-langkah dan juga sedikit pengenalan tentang komposer dan juga cara penginstalan komposer di laptop atau komputer kita masing-masing. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan tutorial cara menginstal Laravel. Nah, sebelum kita menginstal Laravel, kita harus mengetahui dulu apa itu Laravel. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengenalan, yaitu pengertian Laravel, cara menginstal, dan dilanjutkan dengan tutorial Laravel secara bertahap. Jadi yang pertama pengertian, Laravel adalah sebuah framework PHP yang sangat populer saat ini, sama seperti halnya dengan Codewinter. Laravel dan Codewinter ini adalah sama-sama menggunakan framework atau kerangka kerja PHP yang dibuat untuk mempermudah para developer atau programmer dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi dalam berukuran kecil sampai berskala besar. Sampai pada saat ini, pengembangan Laravel sudah sampai pada versi yang ke-8. Laravel dibuat oleh Taylor Otwell dan menjadi salah satu framework PHP yang paling banyak digunakan di dunia. Karena kemudahan penggunanya, banyaknya dukungan seperti dokumentasi yang baik, dan dokumen library yang lengkap. Sehingga bisa kita sebut bahwa Laravel memanjakan penggunanya. Laravel juga menggunakan metode MVC atau Model View Controller. Nah, MVC merupakan suatu metode untuk memisahkan bagian-bagian model web aplikasi. Yang dimaksud atau yang disebut dengan model biasanya bagian yang berurutan dalam database. Lalu view adalah bagian antarmuka atau bagian depan aplikasi. Lalu yang terakhir ini adalah controller, adalah bagian yang menangani atau mengenangi antara model dan view. Jadi dia di tengah-tengah antara model dan view. Jadi controller lah yang berperan mengendali sebuah sistem, sama halnya dengan semua framework PHP. Baik, selanjutnya kita akan melanjut ke cara install Laravel. Nah, untuk menginstal Laravel, pastikan kita sudah menginstal Exam dan Composer. Sini saya pakai Exam yang versi terbaru yang 3.2.4. Lalu, langkah yang pertama yaitu kalau misalnya teman-teman pakai Mac atau Linux, ya itu bukannya di terminal, tapi kalau pakai Windows, kita bukanya di command prompt. Ini command prompt. Lalu, kita download Laravel menggunakan Composer. Nah, sebelum itu, kita masuk dulu di directory yang akan kita letakkan project Laravelnya. Itu ada di htdocs ya. Kita buka file, kita ke exam, exam, lalu htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru, tapi sebelum kita buat folder baru, kita aktifkan examnya dulu. Kita start Apache dan MySQL.
selanjutnya kita buat folder baru dengan nama terserah teman-teman. Kalau di sini saya pakai kuliah web. New, kita pilih folder, kita buat di sini nama dia pakai garis bawah kuliah web. Nah, selanjutnya kita buka command prompt. Nah, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan script cd garis miring enter, lalu cd exam lalu cd htdocs enter. Nah, ini sudah ada di folder htdocs di dalam folder exam. Lalu kita akan ketik perintah untuk install Laravel-nya. Ini saya ketikkan dulu scriptnya, lalu saya akan jelaskan. Composer spasi create project spasi garis datar 2 prefer this spasi Laravel garis miring Laravel, lalu spasi nama folder kita itu tadi kuliah. Nah, seperti ini ya. Jadi ada composer create garis datar 1 project spasi garis datar 2 prefer garis datar 1 dis, lalu Laravel garing Laravel kuliah web. Sudah kita enter. Nah, ini kita tunggu sampai proses download atau install Laravel-nya selesai. Cepat lambatnya download itu tergantung dari koneksi teman-teman. Kalau koneksinya cepat atau kuat, pasti juga downloadnya cepat. Oke, baik. Sudah selesai proses instalasinya. Proses install Laravelnya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba testing nih. Apakah proses instalasi sudah berhasil atau tidak? Jadi kita klik di sini. Kita ketik script cd spasi folder project kita, yaitu ini kuliah web ini. Cd spasi kuliah web. Spasi kuliah web, lalu kita enter. Lalu di sini kita klik, kita ketik php artisan spasi serve. Jadi kuliah web php artisan spasi serve. Kita enter. Kita tunggu prosesnya lagi.
Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini saya akan jelaskan dulu. Ini artinya yang HTTP ini artinya project kuliah web. Project kita ini, kuliah web ini akan dijalankan pada HTTP 127.0.0.1.8000. Nah, server development Laravel sudah dibuat dan proyek kita sudah bisa diakses pada localhost dengan menggunakan port 8000. Lalu kita akan buka browser untuk kita lihat apakah sudah jadi atau belum. Nah, sebelum kita buka browser, kita jangan stopkan ini dulu atau jangan tekan close. Jangan kita biarkan saja seperti ini. Lalu kita buka browser. Lalu di sini kita ketik localhost 8000 seperti yang tadi. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil install Laravel dan sudah siap untuk digunakan. Kalau misalnya ini tidak bisa, maaf, kita juga punya cara lain untuk mengaksesnya, bukan dengan alamat ini. Kita juga bisa akses dengan alamat yang satu seperti ini. Localhost, kuliah web, nama garis miring publik. Jadi localhost, garis miring kuliah web, garis miring publik. Kita enter. Sama juga, jadi bisa alamat yang seperti ini, atau bisa juga pakai alamat yang seperti ini. Oke. Baik, demikian proses cara install Laravelnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dan terima kasih.